Sosok Helmy Yahya sudah malang melintang di dunia pertelevisian. Ia juga kerap dijuluki sebagai Raja Kuis. Jadi dibungkus Kang Lima untuk ngawasin adik-adik. Pria kelahiran Palembang 6 Maret 1963 ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara yang harus melalui perjuangan keras untuk menjadi seperti sekarang. Memiliki keluarga yang sederhana, bahkan sang ayah hanya berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Memiliki keterbatasan ekonomi tak membuat Helmy gentar untuk mengejar cita-cita. Sempat menjadi PNS hingga menjadi Raja Kuis. Apa saja cara dan juga perjalanan Helmy Yahya? Kita nanti-nantikan saya untuk kedua kalinya. Kita ini mengingatkan akan sesuatu kan? Waktu kecil di daerah beginian. Jadi saya tinggal di Palembang, pinggir sungai. Terus di Palembang itu ada pasang namanya. Jadi pada pagi itu air naik tuh. Rumah kita kan rumah panggung semua. Maka orang di Palembang kan rumahnya rumah panggung semua. Cuma tiang-tiang gitu. Airnya bisa naik loh. 0,5 meter, 1 meter. Sore hilang. Jadi saya hidup begini nih. Jadi kehidupan saya itu mancing ikan, berenang. Wah saya saking sulitnya saya berenang di swimming pool, orang Palembang nyebutnya swim bath itu. Ya, itu barangkali SMA. Saya berenangnya beginian nih. Kadang-kadang ada kotoran di atas kepala. Jadi perjalanan hidup masa kecil ini kan bisa dikatakan sukses, tapi kan sukses kadang dapat privilege dari orang tua. Oh, dari kecil seperti apa kehidupannya? Bapak saya pedagang kaki lima, susah banget hidupnya. Bapak saya dulu pedagang, punya bioskop di kampung, Indralaya namanya. Kebakaran, bangkrut. Akhirnya dia bawa kami ke Palembang, karena dia banyak juga Bapak saya kan visioner banget ya. Bahwa anaknya harus bisa bahasa Inggris. Itu banyak ditentang di kampungnya. Dia bawa kami hijrah ke Palembang dari Indralaya. Itu sekitar 1 jam naik mobil gitu. Dia jadi, jaga toko, bayangin. Jaga toko olahraga. Jaga toko. Dari seorang pengusaha. Dia berjuang habis-habisan untuk membesarkan anak-anaknya. Saya kan anak paling kecil, Tantowi di atas saya. 1 telur dibagi 6 itu biasa. Nggak ada privilege. Minta beliin baju susah. Ya tapi itu yang membuat kami tough gitu. Hidup kami penuh dihina, diejek, diusir. Kami pernah diusir karena numpang di bawah rumah orang. Wah itu membekas ya untuk saya. Saya dimaki-maki orang di depan saya. Wah, dan beliau berjuang gitu. Sampai terakhir itu dia begitu kehidupan kita agak membaik, rumah kami, rumah panggung gitu di Gang Gading di Palembang 1 gang. Wah, yang susah banget karena banyak preman di situ ya. Kami tinggal di situ, bapak saya guru ngaji, rumah kami itu digadaikan ke bank. Ya, supaya saya dan Tantowi bisa kuliah di Jawa. Kebayang tuh. Sampai meninggal. Belum lunas, hampir disita oleh bank. Untung bisa kita selamatkan. Jadi hidup saya mah berat banget, nggak ada privilege, itu yang membuat saya nggak ada pilihan dalam hidup. Itu juga yang membuat mental saya, aduh, Anda mau ngapain? Saya pernah hidup sangat susah, bukan lagi susah, nggak ada privilege. Ya hidup saya dihina orang, ditolak perempuan, cewek gitu, itu biasa. Walaupun yang nolak saya nyesel semua gitu. Sekarang nyesel ya? Nyesel. Kan kadang-kadang perempuan nggak tahu tanda-tanda zaman. Kamu hati-hati. Ya. Terus berarti pernah ikut ayah jualan kaki lima? Iya, saya pernah itu nganterin. Dia kan jual kacamata bekas. Habis dipasang saya nganterin gitu. Saya pernah dia marah-marah karena saya nganterin tuh nggak pakai baju. Orang baju nggak ada, belum kering. Kita kan di seberang sungai, kami tinggal di seberang Ulu. Ayah saya berdagang kaca bekas di seberang Ilir tuh. Ya jadi saya pernah datang ke dia tuh, saya nggak pakai baju gue belum kering. Dan ini gue nggak punya bel saya itu celana kan, itu pakai tali rafia, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Ayah gue marah gitu, mana tapi dia memang belum kering mau diapain. Jadi
saya udah ngalamin hidup sebatam itu ya. Itu yang membuat saya menjadi kontender. Udahlah biasa gue berjuang. Saya biasa dihina orang dan saya biasa membuat apa disebut dengan sweet revenge. Balas dendam yang manis gitu. Jadi saya kalau dihina orang, lo nyesel lo ngina gue. Itu menjadi apa ya, penambah amunisi supaya bersemangat. Ya saya akan kalahkan kamu. Dari dulu begitu. Itu yang membuat saya waktu sekolah selalu juara gitu. Karena nggak punya apa-apa lagi. Temen gue nonton, main motor, gue nggak punya, ya belajar. Jadi saya adalah orang bukan lebih pintar, tapi orang yang bekerja lebih keras. Karena nggak ada pilihan. Saya kuliah di STAN, pilihan utama saya bukan. Tapi nggak ada pilihan, cuman itu sekolah yang membuat saya nggak merepotkan orang tua. Karena kami di STAN kan nggak bayar, habis itu digaji. Dan kamu tahu nggak? Ya, saya waktu di STAN, hari ini tingkat 2, hari ini saya didapat rapelan gaji saya sebagai calon PNS, ayah saya meninggal. Dia betul-betul mengantarkan saya sampai saya mandiri. Wah, saya kalau ingat itu. Jadi kalau saya, kenapa akhirnya program-program saya banyak berpihak kepada orang miskin? Karena saya berasal dari mereka. Tadi menarik, apa titik terendah seorang Helmy Yahya? Tadi kan bisa dikatakan ketika Bro Helmy sudah hampir mencapai cita-cita tadi lulusan, ternyata sang ayah yang selalu mensupport itu meninggal. Seperti apa titik terendahnya? Apakah momen itu yang menjadi? Saya pernah udah 5 hari, Wesel belum nyampe. Saya kirim surat, saya marah-marah. Bapak di mana? Karena itu ada uang saya di bapak saya itu. Karena dulu kan waktu SMA saya kan juara ini, juara itu. Dapat hadiah tabungan, waktu itu Tabana. Saya titipkan ke dia. Dia pakai untuk dagang dan saya tahu. Dia bangkrut. Saya marah dong. Waduh. Begitu beliau wafat ya, meninggal. Surat itu saya temukan. Dan surat itu kayaknya tulisannya udah ada yang kabur-kabur. Saya duga beliau menangis tuh baca surat saya. Wah, gue nggak kuat. Saya menangis gitu, ya Allah. Karena ayah saya dulu, almarhum, ngutang untuk ngiringin saya. Dia ngutang ke tetangga. Saya ingat namanya Pak Mulis, segala macam tetangga saya. Kak Mulis, dia pedagang, dia ngutang. Ya kalau dapat, kalau enggak ya tertunda lagi. Jadi saya pernah ngalamin hidup yang sangat, tapi pada saat begitu saya dapat gaji pertama kali ya sebagai calon pegawai negeri, capek ya, PNS, dan saya alhamdulillah saya tidak akan pernah dihantui oleh drop out atau putus kuliah. Yang saya takutkan itu, saya putus kuliah. Kalau dulu saya di IPB, mungkin saya putus kuliah. Ya, bagaimana memunculkan rasa confident, percaya diri, apalagi kan ketika zaman itu orang lain tadi walaupun dapat beasiswa punya uang jajan, sementara kalau Pak Helmy sendiri kan tadi cukup susah. Gimana cara membangun confident tersebut? Selain tadi kan semangat, apakah ada pesan dari orang tua untuk menyemangati itu? Karena nggak gampang. Siapa bilang gue confident saat itu? Wah, gue minderan. Minderan. Lihat teman-teman saya punya mobil, punya apa gitu. Saya bertahun-tahun menghilangkan rasa minder itu. Ya. Kadang-kadang gue jadi confident banget dengan prestasi saya. Saya terpilih jadi ketua OSIS, membuat saya sangat confident gitu ya. Tapi rasa rendah, apa itu namanya? Rendah hati itu, bukan dari rendah diri itu. Sampai sekarang kadang-kadang masih muncul tuh. Ya ini saya ngaku aja nih, cuma nama kamu saya ngaku. Ya Naya boleh bilang saya confident banget, tapi kadang-kadang muncul tuh. Saya pasti punya kebiasaan waktu kecil yang nggak berubah tuh. Satu, saya nggak bisa minum susu. Apapun? Susu yang belum diolah tuh. Yang susu putih, saya nggak bisa. Wah, langsung gue goosebump ya. Karena waktu kecil nggak pernah minum susu. Saya kalau makan itu, istri saya pernah marah ya. Kami dulu kan cuma satu lauk, udah mewah tuh. Jadi sambal kecap, ada sambal cenge di Palembang. Tadi ngeliat sambal kecap itu gue lihat masa gue susah tuh. Kecap cuma dikasih cabai, dikasih bawang, itu udah mewah. Itu juga nggak pakai lauk udah cukup. Pernah pakai apa ya, minyak goreng jelantah gitu. Bekas. Oh itu enak banget itu, mewah banget. Minum air susu kali, air tajen kali. Sebatam itu loh hidup gua. Negara terbesar di dunia, ada dua pilihan lah ya, Rusia atau China. Saya milih China.
Tommy nih. Jadi grogi. Grogi. Rezeki salah. Ya, kembali lagi bersama saya Nova Nayantaka dalam segmen Cuma Nanya-Nanya. Nah, kali ini pesertanya spesial karena Raja Kuis yang melegenda di Indonesia. Oke, siap? Sudah siap? Ya, gayanya Mas Tommy nih. Jadi grogi. Grogi. Oke. Pertanyaan pertama. World Happiness Report 2023 merilis 20 negara yang paling bahagia. Dari 20 sebutkan 3 aja deh. Nepal mestinya ya. Nepal kalau nggak Bhutan, terus Selandia Baru mungkin, Finlandia, negara-negara itu lah. Oke, yang paling bahagia satu aja. Kalau nggak Nepal, Bhutan. Oke, dikunci jawabannya. Jawabannya itu benar nama negaranya, tapi yang paling bahagia adalah Finlandia. Finlandia. Tadi gue sebut juga Betul. kan. Oke lah, boleh Kapan lah. Indonesia masuk ya? Indonesia apanya? Berarti oke lah, benar ya satu. Pertanyaan Berat kedua. banget pertanyaan. Serius deh. Pertanyaan kedua, sebutkan negara terbesar di dunia. Ada 2 pilihan lah ya, Rusia atau China. Terbesar. Saya milih China sih ya. China panjang banget. Dulu Uni Soviet iya sempat. Saya milih China. Nggak mau berubah? No friend loh, beda konsep. Berubah Rusia Nggak. atau China? Enggak, China. Oke, kita lock ya. Jawabannya adalah Rusia. Sorry. Rusia Saya pikir karena udah terpecah-pecah ya. betul. Nah, tapi China salah satu negara besar. Salah satu negara, dia keempat. Yang pertama 17,1 Kanada ada juta. ya? Betul, Kanada kedua. Raja Kuis salah. Oke, lanjut. Ini yang terakhir deh ya. Cluenya adalah perhatikan kata-katanya. Malam ada 2, siang ada 1, sore tidak ada. Apakah itu? Malam ada 2. Malam Oh, ada Malaysia. 2, siang ada 1, sore tidak ada. Apakah itu? Tidak ada hubungannya sama negara. Malam ada 2. Siang ada 1, sore tidak ada. Cluenya perhatikan kata-katanya. Nggak ada. Malam ada 2, Terus siang ada 1, sore tidak ada. Apakah itu? tidak ada. Tidak ada. Jawabannya salah. Jawabannya adalah huruf A. Malam. MALA ada 2. Sorry, nggak ada. Yeay, gimana? Berarti Menang. menang Nah, ya. menang. Alhamdulillah. Ambil tuh. Ada ntar gue kirim sepeda ya. Ini dapat hadiah dari Raja Kuis ya, sepeda. Oke, Mas Albi ini cukup kangen dengan suasana Ya, kuis ya. seperti ini. Vibes-nya jadi mengingatkan masa-masa. Ya, karena menurut saya bangsa ini memerlukan edukasi ya. Kita terlalu banyak konten-konten acara kita di TV, di sosial media yang uneducative. Ya, saya pikir harus dibalans lah. Walaupun penontonnya tidak banyak, tapi dulu waktu saya dengan Siapa Berani, kita bisa buktikan rating pernah 13 loh Naya. Di waktu pagi hari. Jadi ya kita berharaplah kuis-kuis seperti Who Wants to Be yang pernah dibawain oleh Mas Tanto akan kembali gitu ya. Jadi kita butuhkan lah. Jadi anak muda bukan hanya konten-konten yang flexing, yang anfaedah gitu yang ditonton, tapi mestinya harus dibalans dengan acara-acara edukatif. Maka di sini peran dari sebuah TV publik. Ya, TV publik kita itu kan TVRI. Ya di mana memang itu TV kan tidak komersial. Waktu itu sempat dikatakan dipecat. Yang membuat hidup saya berubah adalah televisi. Di mana televisi, di mana saya belajar adalah TVRI. Saya pikir time to give it back. No hard feeling. Ya, walaupun saya cuma dipercaya 2 tahun 47 hari dari 5 tahun. Karena ada perbedaan pendapat, ada like and dislike, ada faktor politik dan saya diminta turun. Tapi saya sudah membuktikan bahwa kalau kita serius, TVRI itu bisa kok ya ditonton orang. Kalau suatu hari nanti diminta untuk kembali membenahi TVRI? Inafisima. Kecuali kita komit ya. Saya pernah menulis surat kepada pimpinan negeri ini waktu saya dipecat, diberhentikan, ini loh kalau kita memperbaikin TVRI. Saya pikir orangnya juga ya, terutama orang-orang yang masih pikirannya nggak mau berubah terus diganti semua, struktur organisasinya juga secara kestrukturan harus diganti semua,
tiba saatnya kita juga harus menggabungkan TV dan radio, ya, dan kemudian sistem ininya juga harus diganti. Di luar negeri kan TV publik itu kan mendapat iuran publik, bukan dari APBN, dan dia diperlukan untuk kontrol. Diperlukan juga program-program yang lebih digital gitu. Jadi menurut saya kalau ditawarin kembali, saya pikir enggak, saya udah selesai. Bagaimana cara bisa mempertahankan eksistensinya dan juga beradaptasi dengan dunia milenial? Kunci sukses orang-orang seperti saya, seumur saya di atas 60 ya, itu untuk bertahan satu bahwa kita harus berubah, kita harus beradaptasi. Orang hebat itu bukan orang pintar, orang kuat, orang perkasa, tapi orang yang bisa beradaptasi. Dunia udah jauh berubah. Dunia sekarang dipimpin oleh anak-anak muda dengan VUCA-nya itu ya. Creativity sudah berubah, cara berbisnis sudah berubah, lifestyle sudah berubah, mindset sudah berubah. Jadi kalau mau bertahan kita harus mempertahankan bahwa kita bisa beradaptasi. Waktunya orang-orang seperti saya bukan saja sharing, memberikan nasihat-nasihat, tetapi juga saya belajar dari mereka. Berarti lini usahanya bukan hanya di dunia entertain. Berapa banyak sekarang bidang-bidang? Oh banyak. Saya ada properti, saya ada theme park ya. Saya baru saja membuat perusahaan mendukung anak muda bisnis taman hiburan. Kita udah punya 6 dalam 2 tahun. Target kita dalam 2 tahun lagi kita punya 50 ya. Bisnis buat taman wisata yang belum setahun udah impas gitu. Saya ada di kuliner online, saya punya perusahaan namanya Boleh Kakak kalau saya boleh nyebut nama, membuat dimsum, omzetnya udah belasan miliar 1 bulan. Ya saya punya banyak banget lah, jadi punya perusahaan mendukung juga untuk industri fashion ya, anak muda gitu yang ada di kota-kota kecil di Madiun, yang jualan cuma dari TikTok doang gitu, ya tidak punya offline-nya. Jadi saya justru belajar banyak. Berarti dengan banyak kesuksesan yang diraih Helmy Yahya saat ini, pernah gagal nggak sih? Oh sering, bukan lagi pernah, sering. Kalau frekuensi mungkin saya lebih sering gagal daripada berhasil. Tapi magnitude-nya ya kalau kita hitung, kalau dulu gue masuk Jakarta gembel 81 dan sekarang saya menjadi seperti ini, mestinya kita bisa menyimpulkan bahwa magnitude ya keberhasilan saya lebih banyak, lebih besar jumlahnya daripada kegagalan saya. Saya sering sampai sekarang juga invest gagal biasa. Nggak ada bisnis. Bisnis itu kan investasi. Dalam setiap investasi pasti ada risiko gagalnya. Jadi kuncinya apa supaya kan pasti ketika gagal banyak yang menyerah dalam arti takut untuk memulai kembali. Ya disitulah. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, bagaimana Anda tahu akan berhasil? Kemudian bicara Helmy Yahya juga personal brandingnya cukup kuat. Seberapa penting personal brand ini bagi masyarakat? Sangat penting untuk siapapun. Personal branding itu bukan pelajaran ilmu yang harus dimiliki oleh selebriti, orang yang mau pilkada, tidak. Semua orang penting. Personal branding itu membuat kita berbeda dari orang lain. Soalnya kita dalam hidup itu kan harus dipilih orang. Dipilih untuk jadi partner, dipilih untuk dipromosikan, dipilih untuk dipilih dalam pilkada, ya, dipilih untuk diberi modal, dipilih untuk diberi kepercayaan. Itu semuanya artinya kita harus terpilih. Untuk terpilih kita harus berbeda dari orang lain. Ini semuanya. Helmy Yahyanya bego gitu kan. Kehilangan kecerdasan. Saya justru orang yang sangat logik ya berpikir. Dari 18 pilihan dan saya akhirnya menjatuhkan kepada PSI. Terjun ke politik ini kan panas-panasan, jalan kaki. Biasanya kan di dalam lebih dingin gitu. Gue tuh udah pernah kapok ya untuk begini, tapi ya gue cukup lama ya di lobi ngobrol gitu, berkontemplasi, diajak untuk membantu anak-anak muda gitu. Kita mengenal istilah founder dari PSI ya, Bro Jeffrey Giovanni memperkenalkan istilah sodaka politik. Ya. Kita melakukan CSR di perusahaan, kemudian pribadi kita berzakat, infak gitu. Mungkin membantu masjid, membantu kegiatan-kegiatan yang baik untuk masyarakat gitu. Mungkin menyumbang untuk perbaikan apa.
Tapi seberapa banyak ya harta kita bisa kita membantu orang, berapa orang sih? Nah kalau kita masuk ke politik di mana insya Allah kita bisa mengawal, melahirkan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang misalnya bagaimana menggratiskan BPJS, ya kan? Bagaimana kita mencegah atau mengurangi korupsi, bagaimana kita berjuang supaya biaya pendidikan tidak mahal. Wah, itu yang menikmati kan jutaan orang. Mungkin banyak yang mempertanyakan kenapa seorang Helmi Yahya memilih PSI yang banyak mungkin dicibir paten, koma, ini semuanya. Helmi Yahyanya bego gitu kan. Kehilangan kecerdasan. Saya justru orang yang sangat logik ya berpikir. Dari 18 pilihan dan saya akhirnya menjatuhkan kepada PSI. Ya, walaupun orang bilang 0, itu kan dulu gitu. Kita berjuang semua untuk menang. Dan saya ini kan apa ya, kontender. Saya dulu lahir dari keluarga yang tidak ada privilege-nya. Ya, dihina, diejek, ditolak, dan akhirnya saya membuktikan kan. Dan kemudian dulu saya memimpin satu lembaga negara yang juga juru kunci. Wah, saya senang tuh. Sekarang lagi di PSI. Dan saya punya harapan. Karena saya orang branding. Menurut saya PSI itu brandingnya kuat banget. Satu-satunya partai yang mengusung betul-betul anti korupsi, ya, anti intoleransi, dan juga kita anti kemiskinan. Karena saya berasal dari anak orang miskin. Oh, PSI ini kemarin kan juga banyak yang mengkritik Ya. Anies, kemudian lebih ke Pak Jokowi yang mengkritik Anies ini yang menjadi viral, yang seperti apa tanggapan dari? Ya itu kan dulu kan kita udah bilang kan, konten Giring terakhir, bro ketum kita, ketua umum kita mengatakan bahwa oh iya ya, udah lama banget saya nggak ngomongin Anies. Dan kemudian Giring secara rendah hati sebagai anak muda gitu mengatakan ya semoga beliau sehat dan beliau salah satu yang terbaik. Jadi saya pikir oke banget. Dulu yang dikritik oleh ketum itu adalah sebagai waktu itu adalah karena beliau masih menjabat gitu. Jadi kebijakannya yang dikritisi boleh dong. Apalagi kan anggota DPR kita menemukan ada anggaran untuk lem Aibon sampai 80 miliar gitu. Sekarang kan enggak. Saya udah bilang, apalagi kehadiran saya bilang kita fokus saja di program. Banyak sekali program PSI yang perlu kita promosikan nih. Perubahan apa yang signifikan yang ingin diubah oleh Bro Helmi untuk PSI sendiri? Kemarin kan juga cukup banyak juga perubahan yang sudah dilakukan oleh PSI. Ya, terutama dalam bidang leadership, bidang transformasi, karena saya pernah melakukan itu, ya, dan juga komunikasi. Karena komunikasi itu kan bukan hanya masalah konten, tapi masalah delivery. Bagaimana kita menyampaikan. Saya di PSI kan diangkat juga sebagai ketua tim konten. Ya, dan saya juga adalah penasehat. Sempat ada, wah Helmi Yahya mau jadi ketum ya. Oh, Helmi Yahya kok mau dibawa Giring? Oh, saya penasehat. Dan saya adalah ketua dewan relawannya yang sebentar lagi juga akan bergerak. Kita berangkulan, berkolaborasi dengan relawan-relawan yang lain. Tadi 3 kali nyalek gagal. Gagal karena money politik. Karena nggak mau saya nggak pernah mau membayar atau menyogong-nyogong orang untuk menyuruh saya. Saya pikir saya kemarin mau jadi kepala daerah karena saya mau ngabdi. Masa kita mau ngabdi? Ya, memberikan pembangunan, ya, melakukan perubahan di kampung kita yang insya Allah akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat, mengangkat perekonomian. Saya harus bayar. Menurut saya itu nggak masuk akal tuh. Dan saya tidak menyesalin saya kalah. Makanya di sini saya senang banget. Karena saya tahu bahwa saya kalah karena money politik. Kita against money politik. Ya, termasuk kasus kemarin di Palembang, di mana katanya ada berapa caleg mengundurkan diri. Persoalannya adalah karena adanya politik mahar di situ. Makanya ketuanya kita pecat. Ya, karena PSI tegak lurus pada politik anti mahar. Lalu Dapil Sumatera Selatan 1. Ya, Sumsel 1. Sumsel 1. Lalu seperti apa persiapan dari Bro Helmi sendiri untuk bisa memenangkan suara? Apakah suara milenial menjadi salah satu pusat suara dari? Ya, PSI kan partai anak muda. Satu-satunya partai yang ketuanya pengurusnya anak muda itu adalah PSI. Ya, jadi saya pikir market saya, dan saya kenapa diminta Sumsel 1 karena saya kan pernah berpilkada nyalon jadi wagub ya. Jadi nama saya sudah dikenal di sana. Jadi walaupun saya tidak di kabupaten di mana saya kalah pilkada 2 kali. Ya, saya masuk Palembang sekarang. Saya kan besarnya di Palembang, bukan di kampung saya itu. Jadi saya meninggalkan
dulu yang saya 2 kali kalah jadi bupati ya di situ, dan saya pikir PSI itu adalah partai anak muda. Anak muda harus peduli politik. Karena keputusan-keputusan politik itulah yang mempengaruhi jadi perda, jadi PP, jadi UU gitu, yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak tuh. Kita nikah, kita bercerai, kita membuat usaha, ya kita apapun itu hasil dari produk politik yang digodok di DPR atau DPRD. Makanya kalau kita ingin melakukan perubahan, kita harus masuk ke dalam. Itulah sebabnya saya akhirnya ya udah saya iain begitu saya diminta untuk mencalonkan diri sebagai caleg ya DPR pusat untuk Sumsel 1, Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas, Muratara, dan Lubuk Linggau. Lalu ini tadi saya penasaran, tidak ada mahar, tapi untuk politik itu pasti akan ada biaya politik, Oh, iya. untuk kampanye, untuk sosialisasi dan banyak ya, hal. pasti. Seperti itu. Nah, dari mana PSI? Kita itu banyak sekali dibantu oleh para donatur-donatur yang simpati. Orang-orang yang ingin juga melakukan perubahan. Udah kesel juga tuh mereka dengan praktek-praktek di Indonesia ya. Terutama dalam mereka bisnisnya ya tahu sendirilah sekarang. Ya menjadi sulit. Ya, jadi menurut saya itu yang saya bisa jawab. Jadi kita dibantu oleh orang-orang yang sangat concern. Ya banyak orang yang membantu kita. Ternyata masih banyak orang Indonesia, orang-orang yang punya uang gitu, yang punya kepedulian bahwa Indonesia harus jauh lebih baik. Sekarang sudah baik di bawah Pak Jokowi, tapi masih banyak juga hal-hal yang bisa kita usulkan untuk diperbaiki. Target PSI? Buat pemilu Lolos ke Senayan, itu target kita.